Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on. Ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi 0,2% di level 8.925, namun ternyata investor asing hari ini masih mencatatkan net buy. Untuk market reguler net buy 543 miliar, sedangkan di all market net buy asing mencapai 950 miliar. Dan nanti setelah pembahasan dan analisa saham, kita akan rekap juga saham apa saja yang hari ini paling banyak diakumulasi oleh investor asing. Dan kita akan bahas terlebih dahulu terkait kondisi geopolitik yang ternyata semakin memanas. Terakhir kali Presiden Trump dan Amerika Serikat menyerang wilayah Venezuela untuk menangkap presidennya yakni Nicolas Maduro, dan ternyata tidak hanya sampai di sana saja. Presiden Trump juga masih berambisi untuk menguasai Greenland ya guys ya. Di mana Greenland ini dinilai sebagai pulau yang besar memang dan sangat penting untuk keamanan negara dan benua Amerika Serikat, seperti itu guys. Jadi, tentunya ini akan membuat, kondisi geopolitik dan makroekonomi itu semakin memanas kembali. Karena ternyata ambisi Presiden Trump ini dikecam keras oleh, para petinggi dari negara-negara di Eropa. Dan ternyata Presiden Trump juga mundur guys dari 66 organisasi dunia, termasuk mundur dari PBB dan mungkin juga nantinya akan mundur dari NATO guys ya. Wah, ini bisa menjadi suatu hal yang cukup besar yang akan terjadi di negara-negara barat sana ya. Tapi tentunya ini pun akan berdampak terhadap saham-saham yang ada di IHSG. Jadi jangan, anggap bahwa kejadian-kejadian yang ada di luar negeri itu tidak akan merembet ataupun berdampak terhadap market saham di Indonesia. Selain itu kita pun melihat ya terakhir, terkait dengan Amerika dan Rusia. Ternyata Amerika Serikat juga sudah menyita guys 2 kapal tanker Rusia yang membawa minyak dari Venezuela dan juga menyita kapal dari, kapal China gitu ya. Nah, tentu saja ini pun menjadi ketegangan geopolitik yang lebih ketat lagi antara Amerika Serikat, China, Rusia, ditambah dengan negara-negara Eropa ya yang mana menentang Amerika Serikat untuk menduduki, pulau Greenland, seperti itu guys. Dan di sisi lain juga terkait dengan, Laut Cina ya guys ya. Ini juga masih cukup bersih tegang antara China dan juga Jepang, di mana kemungkinan besar nanti perang dagang juga akan, kembali bergejolak. Jadi teman-teman harus bersiap-siap ya, karena tidak ada saham yang aman dari yang namanya, eee, bear market. Bear market itu atau biasa kita sebut dengan black swan ya, bear market yang terjadi secara tiba-tiba, tidak ada yang bisa aman guys dari hal tersebut. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah saham-saham yang kita gunakan untuk trading, saham day trade, saham scalping, jangan sampai nginep seharusnya. Jadi kalau misal sudah cuan, segera take profit. Dan untuk saham yang mungkin masih floating loss, seharusnya kita hold saham yang secara fundamental itu kuat. Ya misalkan ada saham-saham big banks yang masih floating loss ya, di-keep tidak masalah, seperti itu. Kita pun melihat dampak, yang paling dekat adalah penurunan minat investasi guys, yang mana membuat harga emas juga turun nih untuk hari ini 0,7% di 4.425 USD per troy ounce-nya. Dan, bukan hanya emas yang hari ini turun, ada harga tembaga ya, lalu perak juga turun guys. Nah, dari ketiga, komoditas ini ya, emas, perak, dan tembaga, berarti secara minat investasi terhadap komoditas ini juga ada sedikit penurunan. Tapi untuk emas tidak, langsung membuat minat investor itu turun sebenarnya, karena ini hanya normal correction. Tapi yang perlu diperhatikan karena ini ketegangannya cukup, bersinggungan ya dengan kapal tanker dan juga oil and gas, pastinya akan berdampak cukup positif untuk beberapa saham oil and gas dan juga kapal-kapal yang, memuat LNG dan juga kapal tanker tentunya. Nah, nanti kita akan coba ulas juga guys ya,
Kondisinya seperti apa sih dan kira-kira saham apa saja yang akan naik ya? Nanti kita akan lihat juga untuk top gainers hari ini. Oke guys, jadi untuk BBRI kita akan, mulai runtut terlebih dahulu dari big banks yaitu BBRI, di mana BBRI-nya naik 0,2% di Rp3.710 per saham, dan tadi sempat naik ya ke area high di 3760. Sebenarnya kalau misalkan kita bahas, BBRI dan big banks, kita berharap menjelang dividen ini harga sahamnya naik. Ya, tujuannya tidak lain tidak bukan untuk teman-teman yang swing agar bisa take profit sebelum dividen. Karena biasanya kenaikan harga saham itu lebih tinggi dibandingkan dividennya. Misal dividennya 9%, ya kita berharapnya kenaikan dari capital gain itu bisa di atas 10%. Ya either 15 atau mungkin 20%, ya kita harap, bisa setinggi itu ya kenaikannya. Dan, setelah nanti naik, ya jadi teman-teman punya opsi untuk take profit, atau mau ambil dividen, tergantung dari style investasinya, apakah swing trade atau teman-teman memang dividen investor. Jadi untuk BBRI hari ini akumulasinya bagus ya, masih sangat bagus. Ada YU, BK, ada YU, AK, BB, dan BQ yang masuk ya dan masih melakukan akumulasi. Sedangkan beberapa retail terpantau jualan. Nah guys, nanti kita akan coba bahas ya terkait dengan top gainers dan, kira-kira apa sih yang terjadi ketika market crash itu berlangsung gitu ya. Dan seharusnya kita strateginya seperti apa sih gitu menghadapi kondisi bear market yang memang sudah, banyak sekali nih para influencer, ya para ekonom yang mewanti-wanti karena mungkin melihat kondisi ketegangan ya di antara banyak negara yang kita lihat juga semakin meluas. Ini kemarin kan, Amerika Serikat dan Eropa ini masih menyatu gitu ya, masih bergabung dalam satu pihak. Nah, ini sudah mulai agak terpecah nih. Amerika Serikat bersitegang juga dengan Eropa ya terkait dengan Greenland, bersitegang juga dengan Rusia tadi, dengan China juga sama ya karena Jepangnya ini masih berpihak ke, Amerika Serikat dan Jepang, China juga bersitegang guys. Dengan Taiwan juga sama. Nah jadi ini cukup complicated ya untuk, kondisinya. BBRI sejauh ini masih sangat bagus, terutama di 3 hari perdagangan terakhir. Tanggal 6-nya net buy 258 M, tanggal 7-nya 247 M, dan tanggal 8 188 M. Untuk hari ini akumulasinya masih oke sebenarnya. Jadi yang kita harapkan lagi-lagi menjelang dividen final ya, untuk di tahun 2026 ini, semoga nih ya, saham big banks-nya bisa naik agar kita yang mungkin ada swing di big banks, di BBRI bisa take profit sebelum market crash. Nanti di market crash tentunya harga saham akan anjlok dan lebih murah. Di sanalah kita bisa serok sebanyak-banyaknya saham yang bagus. Kita agak sedikit percepat guys untuk pembahasan, big banks-nya, karena tadi sudah kita bahas ya kondisinya seperti apa. BBNI untuk hari ini naik 0,2%, tadi sempat breakout ya, tapi dia turun kembali sehingga close di 4210, area high-nya di 4270. Dan hari ini kita lihat ada sedikit distribusi dari YU, OD, dan juga BK. Tapi kita coba cek untuk asingnya. Untuk BBNI ternyata hari ini ada net buy asing sebesar 24,6 miliar. Ya, jadi, jika dilihat dipantau dari 3 hari perdagangan terakhir, akumulasinya cukup dominan. Jadi untuk BBNI saya rasa juga sudah mulai menarik nih untuk di-watch ya, meskipun harga sahamnya masih cukup sideways di kisaran 4.200. Kita lanjut ke Bank Mandiri. Untuk BMRI hari ini masih close di harga yang sama. Meskipun tadi sebenarnya sempat naik, tadi sempat retest di MA 50 ya, naik ke area high di 4880. Namun sepertinya hari ini masih ada distribusi untuk Bank Mandiri, terutama dari ZP nih yang terbesar 147 miliar. Sedangkan akumulasi dari AKBK belum sebesar itu ya, sehingga masih net sell sepertinya. Untuk Bank Mandiri net sell-nya di 111 miliar, kabar baiknya net sell asing di Bank Mandiri ini mulai menipis. Jadi ada harapan Bank Mandiri bisa kembali di net buy asing dan ketika itu terjadi, maka Bank Mandiri ada potensi untuk bisa naik dan tentunya, bisa mengejar dari BBRI ya, karena kan BBRI sudah mulai-mulai nih untuk, akumulasinya sudah mulai rutin dan kenaikannya juga sudah mulai oke. Sedangkan BBCA hari ini ada koreksi 1,2% di level 8.050 dan kita lihat ada,
small distribution ya, tapi top satunya ada akumulasi, itu dari domestik yakni SQ 103 miliar akumulasi hari ini. Sedangkan asingnya masih cenderung jualan. Coba kita cek untuk hari ini di BBCA. Jadi BBCA hari ini ada net sale 47,8 miliar guys ya. Nah ini adalah angka, net sale yang saya rasa tidak begitu besar untuk BBCA. Jadi masih apa ya, bisa dibilang just-so-so lah untuk net sale-nya, belum begitu besar. Nah sehingga masih ada peluang untuk BBCA, begitupun juga dengan Bank Mandiri, semoga bisa kembali diakumulasi. Next kita bahas saham, Bumi yang juga sudah mengakuisisi beberapa tambang emas. Jadi targetnya nanti di tahun-tahun ke depan, pendapatan Bumi ini tidak sepenuhnya dari batu bara, tapi sebagian itu dari mineral lain ya, seperti emas dan lainnya. Nah, jadi bisa kita kategorikan ya, bahwa emas juga akan berkorelasi positif dengan saham Bumi, BRMS, dan Dewa tentunya sebagai kontraktor pertambangan. Dan Bumi, ternyata hari ini ada kenaikan 1,7% di level Rp460 per saham, kemungkinan masih akan cukup sideways, tapi jika terjadi normal correction sampai di 400, itu adalah koreksi yang wajar, masih sangat wajar. Dan kita lihat cukup netral ya untuk hari ini, ada AKCC yang masuk, MG dan PD-nya keluar guys. Tapi memang akumulasi asing juga belum begitu besar di Bumi, sehingga masih wait and see lah kalau menurut saya pribadi. Untuk, Bumi, hari ini net buy asing memang mulai terlihat kembali setelah kemarin net sell cukup banyak ya. Hari ini net buy-nya di 99 miliar saja. Jadi, net buy asing di Bumi juga belum begitu besar nih. Dan ya tadi seperti yang saya bilang, kalau untuk saya, ini masih cenderung wait and see, guys. Kita lihat dulu nih perkembangannya, apakah Bumi Resource ini akan retest kembali di support ya, dari yang tadinya resisten di 400-an. Kalau misalkan memang demikian, maka lebih baik kita, tunggu di 400. Kita lanjut ke saham Dewa. Untuk Dewa hari ini, masih close di harga yang sama ya, ternyata di 800-an, guys. Kita cek hari ini ada normal distribusi dari AK dan YU, asing sepertinya masih ada net sell, meskipun tidak begitu besar. Jadi untuk Dewa kemarin net sell-nya lumayan besar ya, 168 M, hari ini hanya 26 M saja. Jadi tidak begitu mengkhawatirkan lah untuk kondisi Dewa. Tapi jikapun ternyata Dewanya ada normal correction, kita bisa tunggu di sekitar 600 sampai 700-an nih untuk saham Dewa. Tapi biasanya Dewa kan lebih kencang ya, bisa bisa saja tiba-tiba diakumulasi dan harganya naik, cukup tinggi. Sedangkan BRMS melanjutkan koreksi 2% untuk hari ini, close di Rp1.205 per saham. Kita lihat hari ini ada distribusi yang besar dari BK, PD, dan DP. Sepertinya asing juga masih ada net sell di BRMS. Coba kita cek untuk BRMS, kemarin net sell 140 miliar dengan koreksi 4%, hari ini net sell 49 miliar dengan koreksi 2%. Jadi untuk BRMS, net sell asing hari ini tidak begitu besar guys, sehingga ini menjadi kabar yang cukup bagus ya, agar nanti BRMS, misalkan besok hari Jumat diakumulasi, harganya bisa mantul kembali. Karena memang untuk level sekarang di 1.205, ini sudah menyentuh di support minor dari yang tadinya resisten ya guys ya. So untuk, BRMS kita akan watch untuk besok, semoga ada perkembangan yang bagus ya untuk Bumi, Dewa, dan BRMS. Sedangkan untuk Antam, nah karena banyak sekali retail yang ternyata FOMO ya di harga tinggi, jadi mungkin di sini, tujuan asing adalah untuk menggocek para retail dulu guys, sebelum dinaikkan kembali ya. Tapi kalau misal teman-teman hari ini ataupun besok ada rencana untuk take profit, saya rasa tidak masalah. Apalagi kan, ini ada di resist sebelumnya ya, di 3490. Ya tepat dengan harga closing hari ini di 3490. Jadi kalau misalkan teman-teman mau take profit sebagian, saya rasa tidak masalah. Tapi kalau misal memang masih kuat dan mau lanjut untuk hold, saya rasa juga teman-teman sudah paham resikonya. Kalau misal turun lagi, ya berarti akumulasi kembali perlu dilakukan. Untuk Antam kita lihat hari ini ada distribusi yang lumayan besar dari AK, TP, BBAI, dan BK. Sedangkan banyak retail yang masuk guys. Ada PD, YP, XL, SQ, XC. Nah ini juga perlu diperhatikan. Sebaiknya ya saya sih kasih saran aja ke teman-teman.
Kalau melihat saham yang sudah rally dibarengi dengan akumulasi asing yang besar, karena kan teman-teman sudah ketinggalan nih, seharusnya kan bisa masuk di, ya terakhir di 3.000-an lah. Karena ini kan, akumulasi besarnya terlihat di 3.000 guys, 3.000 nih, 3.050, 3.030, bahkan sempat turun ke 2.970, naik lagi ke 3.020. Nah, seharusnya teman-teman itu sudah aware di harga 3.000-an, sudah mulai cicil buy, ya sudah mulai masuk di 3.000-an. Jadi dibawa naik, tinggal teman-teman nanti take profit saja. Kalau teman-teman terbiasa mengejar harga yang sudah tinggi, maka teman-teman akan cenderung floating loss dan kalian, ketika tidak mau cut loss, nantinya akan dipaksa oleh asing untuk supaya cut loss, harganya terus dikikis perlahan, akan diturunkan pelan-pelan. Jadi teman-teman tiap hari itu bingung dan mungkin keyakinannya bisa goyah gitu ya. Saya harus gimana nih? Apakah hold, apakah tambah muatan, apakah cut loss gitu. Misal teman-teman tambah muatan, harganya terus diturunkan kan teman-teman juga nggak enak gitu ya. Modal semakin besar tapi minus juga semakin dalam, seperti itu. Nah itu kan harus diperhatikan. Jadi trading plan-nya juga harus jelas. Mmm, saya sempat baca ya, ada salah satu status, salah satu investor gitu di Trade, bahwa dia itu cut loss guys 100 juta ya. Dia cut loss 100 juta, tapi setelah dia cut loss, harganya naik. Nah, ini kan sebenarnya menjadi dilema juga. Ah, gimana ya, kalau ya seperti yang tadi saya bilang ya, dasar awalnya, kalau teman-teman strategi trading-nya adalah untuk buy high sell higher, pastikan ada pembatasan resiko. Dan sebenarnya jangan terlalu sering untuk kejar harga, gitu ya. Kalau teman-teman kejar kereta, kejar harga, ya kondisi floating loss-nya bisa lebih besar, resikonya lebih besar guys, seperti itu. Daripada teman-teman, kenapa sih saya tiap beli harganya turun itu kan mentalnya sudah kena sebenarnya. Nah, daripada mental teman-teman terganggu, lebih baik teman-teman cari saham-saham yang memang rally-nya itu belum terlalu tinggi. Nah, misalkan di sini guys, ini kan rally-nya dia pelan-pelan kan sebenarnya Antam ini kan dia naiknya 2%, 3%, bahkan sempat turun lagi gitu. Sempat, dia naik turun sebenarnya ya. Tapi setelah kenaikan di tanggal 7 Januari 11,5%, di sini pasti banyak yang take profit, guys. Nah, ketika banyak yang take profit, tinggal asing yang jual. Dan ketika asing jual, kalian nyangkut. Nah, ini yang harus dihindari sebenarnya, yang jangan dibiasakan maksud saya. Nah, ini hanya saran saja untuk teman-teman. Silahkan dievaluasi, diperbaiki kembali trading plan-nya ya. Karena untuk saham-saham blue chip, kalau misal teman-teman sudah yakin dengan sahamnya, kalian lihat akumulasinya bagus, beli di harga bawah pun tanpa menunggu konfirmasi misalkan ya, teman-teman sudah lihat nih 1 bulan terakhir asing masuk terus, teman-teman cicil buy aja di harga bawah. Nah ini yang paling bagus sebenarnya. Ya memberanikan diri untuk buy di harga bawah ketika sahamnya sudah confirm diakumulasi terus-menerus dalam jangka waktu yang bisa teman-teman lihat. By data akumulasinya bagus. Wah ini berarti harganya tinggal nunggu naik aja. Itu kan lebih sehat gitu ya. Oke guys, next kita ke Archie. Untuk Archie sendiri, hari ini koreksi ya 3,6% di Rp1.625 per saham. Untuk yang swing jangka pendek dari 1.500-an seharusnya sudah take profit karena memang hari ini turun dan masih ada potensi untuk lanjut turun. Kita cek hari ini ada distribusi dari AKLG dan YU, sedangkan XLZ, PKZ-nya masuk. Retailnya mulai masuk guys di Archie, jadi wajar ya kalau misal ada asing yang jualan. Tapi jika diperhatikan hari ini asingnya masih masuk 9,4 miliar. Jadi untuk Archie, akumulasinya masih oke sebenarnya, namun koreksinya masih bisa berlanjut ya, karena memang harga emasnya juga sedang turun. Nah, by the way, tadi kita bahas Antam kan. Antam itu kan dia ada emas, ada nikel. Yang membuat Antam itu naik tinggi sebenarnya karena nikel naik tinggi. Dan ketika hari ini nikelnya koreksi, ya kalau nggak salah tadi di 3 sampai 4% ya. Pas market berjalan itu saya lihat di 4%-an, mungkin hari ini sudah di 3% koreksi nikelnya. Jadi, Antam turun dengan net sell asing, itu juga dikarenakan harga nikel yang turun. Tapi kan volatil harga nikelnya. Nah, bisa saja harga nikelnya naik, Antamnya juga naik. Dan sebaliknya, bisa saja nikelnya lanjut turun, Antamnya juga ikut lanjut turun.
gitu guys ya. Jadi, memang ada 2 faktor X ya untuk Antam. Untuk HRTA masih cukup sideways, hari ini close masih di 2.220-an dan, tidak menutup kemungkinan juga akan ada normal correction seperti Archie tadi. Meskipun jika diperhatikan masih ada akumulasi dari AK, DR, dan juga BK. Dan di sisi lain kita lihat retailnya jualan, kemungkinan retail jual karena melihat, ada Antam yang turun gitu ya. Ini kan masih satu sektor sebenarnya ya, tambang emas gitu, saham emas lah. Mungkin retailnya melihat, "Wah, Antamnya turun nih, HRTA sebelum turun saya jual ah," mungkin ya, "saya take profit ah." Nah, itu tidak masalah. Untuk HRTA dan net buy asing di 9,6 miliar, ternyata juga masih di net buy mirip-mirip dengan Archie tadi, namun lagi-lagi tidak menutup kemungkinan, bisa saja Archie dan HRTA ini terjadi normal correction. Nah ini guys, ini juga koreksi yang cukup dalam. Emas ya, hari ini turun 7,8% di Rp5.025 per saham. Kita sempat lihat resisten sebelumnya di 4.830. Jadi kalau misal jebol di bawah support terdekat ini, maka emas ini bisa retest kembali di 4.400. Jadi lebih baik wait and see karena kita lihat ada distribusi. Meskipun memang ini distribusinya dari domestik, ada OD dan juga LG sebagai top seller. Tapi jika dilihat, emas ini mulai diakumulasi asing, guys. Jadi bisa di-watch ya untuk emasnya. Nah, ada net buy hari ini 21,8 miliar untuk emas, ya jadi seperti yang tadi saya katakan, meskipun turun harganya, tapi sahamnya masih bisa di-watch karena ternyata asingnya kembali masuk. Nah, ini kan kesempatan nih buat teman-teman yang mungkin mau buy saham emas yang, belum naik terlalu tinggi. Tapi karena kemarin dia sudah naik dan ada koreksi, jadi ada kesempatan untuk kita bisa beli lagi di harga yang lebih murah. Kita akan tunggu di sekitar 4.400 jika ternyata besok emasnya jebol di bawah 4.800. Lalu untuk, saham oil and gas yang hari ini masih cukup kokoh ya, kenaikannya 4% di 7.675 adalah Raja, guys. Di mana Rajanya masih diakumulasi, bahkan akumulasinya masih sangat bagus, ada AK, KI, LG, dan BK sebagai top buyer, dan retail rata kanan jualan hari ini. Jadi untuk Raja sih cukup menarik ya. Kita lihat hari ini net buy-nya masih di 138 miliar. Kemarin memang beberapa kali terjadi net sell, tapi teman-teman lihat akumulasi asingnya masih dominan. Jadi untuk Raja, teman-teman yang sudah pegang masih sangat layak untuk kalian hold. Oke guys, kita sudah bahas ya banyak sekali faktor-faktor X di saham-saham yang, mungkin ada kaitannya dengan emas dan satu yang agak berbeda yakni Raja ya. Lalu juga Big Bang sudah kita bahas. Nah, kita akan coba rekap dan nanti kita bahas ya strategi di market, crash seperti apa. Untuk saham yang paling banyak diakumulasi asing ada BRI di urutan pertama, lalu urutan kedua ternyata Raja, lalu ada Petrosi dengan kenaikan 3%, ada Astra International, Bumi, BRPT, lalu ada Telkom, MDKA meskipun minus 5,8%, lalu ada Bull, Mora, MBMA, GTSI, INKP, Adro, Brand, JPFA, lalu ada MTEK, INRG, dan saham Goto. Sedangkan untuk top gainers ya, kita lihat di sini top gainers-nya adalah saham-saham bisa disebut saham gorengan. Untuk RLCO, saham IPO yang terus diakumulasi oleh underwriter-nya terus naik ya, bahkan sudah mencapai 1000% mungkin ya. Saya sih sudah jual guys sebenarnya untuk RLCO ya, it's okay karena cuan is cuan ya tetap kita harus bersyukur meskipun harganya terus naik nih. Bahkan hari ini, ARA ya, auto reject atas 25% di Rp3.210 per saham. Apakah nyesel? Saya sendiri tidak nyesel karena hanya dapat satu lot guys, buat apa gitu ya. Tapi kalau misal teman-teman butuh buat kenang-kenangan ya it's okay. Nah jadi gini guys, di market crash ini kan sudah banyak nih yang wanti-wanti market crash, hati-hati gitu ya, di-watch sahamnya. Nah memang market crash bisa terjadi ketika kondisi geopolitik itu goyang, ketika kondisi geopolitik memanas. Misalkan, ada ancaman perang antara negara A dan negara B, atau misalkan Amerika Serikat dan Rusia, atau Amerika Serikat dan Eropa, atau Amerika Serikat dan China, itu ya. Lalu misalkan Jepang dan China, Taiwan dan China. Nah, itu kan, bergejolak gitu, guys, memanas kondisinya. Nah, biasanya memang akan terjadi market crash seperti yang terjadi di beberapa bulan sebelumnya terkait dengan tarif Trump, itu juga menggoncang market, semua saham turun.
Tidak terlepas saham Konglo, saham blue chip, saham, big caps, big banks, semua bisa turun. Tapi yang bisa teman-teman watch adalah saham-saham yang ada kaitannya dengan sebuah kejadian. Misalkan dengan tadi kita lihat kan ada kaitannya dengan minyak ya. Nah, misalkan teman-teman dipantau nih saham-saham sektor minyaknya, atau saham, tanker ya, kapal tanker. Nah, itu perkapalan juga dilihat. Misalkan, oh ternyata ada GTS ini, GTSI-nya naik. Nah, teman-teman bisa coba trade gitu ya. Lalu ada Bull juga naik ya, teman-teman coba trade di sana gitu ya. Nah, saham-saham, gorengan lah sebenarnya yang biasanya saham gorengan ini masih bisa naik ketika ada market crash. Pasti akan ada beberapa saham gorengan yang masih bisa naik, bahkan masih bisa uptrend, tapi memang tidak banyak. Jadi di market crash pun kalau misal teman-teman masih ada cash ya di RDN, itu masih bisa digunakan untuk, coba-coba misal, saya coba day trade gitu ya, satu saham, kita lihat misal porto kita merah-merah, tapi dari trading harian kita cuan kan lumayan gitu ya. Lumayan membuat mental kita lebih, apa ya, bisa dibilang lebih, menutup keadaan yang sedang floating loss lah, seperti itu, guys. Nah, ini bisa jadikan alternatif lah. Tapi, tentunya harus dipantau dulu, guys, ya, dan harus dianalisa dulu. Dan kembali lagi disclaimer on, semua keputusan investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal. Oke, guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.